Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk sama-sama kita menikmati persekutuan sekalipun melalui tayangan video ini. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Pada kesempatan ini mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan untuk menjadi perenungan firman pada minggu ini. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan, sama-sama kita akan baca renungkan. Bapa, kami bersyukur kebaikan Tuhan kami ada untuk menikmati persekutuan mendengar firman. Kami perlu firman Tuhan yang menguatkan kami, menghibur kami. Kami perlu firman-Mu yang membawa kami pada kebenaran. Sebab itu berfirmanlah urapi hamba-Mu dan jemaat Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami akan baca renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, firman Tuhan terdapat dalam kitab Yesaya pasal 42 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan berkata, "Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum." Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini kita menjalani hari-hari hidup yang tentu tidak lepas dari berbagai pergumulan dan persoalan. Sehingga tidak ada satu manusia pun yang kebal dari setiap pergumulan-pergumulan. Kita sadar bahwa pergumulan hidup kita alami karena sebagai manusia yang terbatas, ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, dan membuat kita sehingga membutuhkan sesuatu yang memberikan kita mampu dan kuat untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup itu. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ayat yang baru kita baca ini adalah memberikan sebuah pengertian kehidupan saya dan saudara yang dianalogikan sama seperti bulu. Bulu di sini yang memberi rujukan tentang bambu, seperti pohon batang bambu. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Saudara, kehidupan kita yang dianalogikan seperti bulu bambu. Kalau kita memperhatikan bambu, saudara, bambu itu ketika dia ditiup angin, maka dia akan bisa sampai miring sekian derajat, tapi dia nggak akan sampai terpisah dari batang induknya. Katakanlah ketika bambu itu dia diterpa angin, dia bisa sampai miring, saudara-saudara, tetapi dia tetap tertancap pada induk pohon itu sendiri, dalam artian adalah dari batang itu, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ini memberi makna rohani kepada kekristenan yang tadi dianalogikan seperti bulu yang patah terkulai tapi tidak sampai putus. Saudara, memberikan sebuah makna dalam kehidupan kekristenan tentang gambaran kehidupan saudara dan saya yang digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang tidak punya kekuatan lebih, sebagai manusia yang terbatas, yang boleh saya katakan sebagai manusia yang rapuh, saudara-saudara. Sehingga ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit di luar sana, pasal, persoalan, saudara-saudara, yang kadang membawa kehidupan manusia itu sama seperti bulu yang terkulai. Artinya ketika kita melihat ada orang ketika dia dalam pergumulan yang berat, masalah yang berat, saudara-saudara, yang dia hadapi dalam hidup, memberi gambaran seperti bulu yang terkulai. Saudara, ada contoh di dalam Alkitab tentang peristiwa Ayub.
Ayub di dalam tulisan firman Tuhan menulis bagaimana keadaan situasi ketika Ayub menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Ayub dapat saya gambarkan dia ada pada posisi seperti bulu yang patah terkulai. Saya beri gambaran tentang pribadi Ayub, tokoh Ayub. Ketika Ayub yang digambarkan dalam kitab Yesaya ini seperti bulu yang patah terkulai. Sehingga Ayub berbagai tulisan dalam tulisan Ayub menulis tentang keadaan dirinya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, hari-harinya seperti orang upahan. Bukan gitu, menceritakan tentang kisah kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Lalu kemudian Ayub juga pernah berkata dalam tulisan bahwa apakah kekuatanku kekuatan batu, aku bukan dari tembaga. Artinya bahwa sebagai manusia yang menghadapi persoalan pergumulan yang berat, saudara-saudara, bisa saja membuat orang seperti bulu yang patah terkulai. Namun Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, keadaan apa yang kita dapat pelajari dari peristiwa Ayub itu? Katakan sekalipun dengan masalah yang dia hadapi, gejolak kehidupan yang dia hadapi, yang diibaratkan seperti bulu yang patah terkulai, tapi tidak sampai diputuskannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga dia bisa kembali tegak berdiri, bangkit kembali. Nah, demikian juga dalam kehidupan kekristenan, oleh Alkitab memberikan jaminan dalam tulisan di sini. Sehingga keadaan apapun yang kita alami dalam hidup, kita percaya bahwa Tuhan sanggup akan membuat kita kembali bisa bangkit. Tuhan sanggup akan membuat kita kembali bisa berdiri tegak. Saudara-saudara. Dan itu janji Tuhan. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya yang tetap percaya kepada Tuhan, ya, yang mau mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Artinya dalam situasi kondisi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Nah, saya mau baca dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 ditulis begini. Mazmur 37 ayat 23 firman Tuhan berkata begini. Nah, ayat ini menjadi ayat hafalan saudara-saudara ya. Mazmur pasal 27. Iya, saya mau baca. Ditulis begini, saya baca. 37 ayat 23 maksud saya. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh. Ya, ini sepadan dengan tulisan tadi dalam kitab Yesaya. Iya, bulu yang patah terkulai tidak sampai dipatahkannya. Mazmur dalam tulisan di sini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kitab Yesaya berkata tadi dalam tulisan firman Tuhan, ia memberikan gambaran seperti bulu yang patah terkulai. Kalau pemazmur menulis sepadan dengan hal demikian, apabila ia jatuh. Tulisan di sini adalah tulisan dari Daud. Kita tahu bahwa Daud dia pernah jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Sebab ketika dia jatuh di dalam pelanggaran dan dosa, dia kembali dan dia menyadari, ya, dia sadar dia telah berdosa. Setelah ditegur, dia sadar dia berdosa dan dia kembali. Tuhan bangkitkan kembali dia, Tuhan angkat dia kembali. Saudara. Nah, itu sebabnya dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 di sini Daud berkata, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Iya. Bulu yang patah terkulai tidak sampai putus. Saudara-saudara, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Jaminan firman Tuhan berkata, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada.
Saya tidak tahu, tapi saya percaya saudara pasti mengalami kondisi-kondisi di mana engkau mungkin seperti bulu yang patah terkulai. Iya, bulu yang patah terkulai. Tetapi kalau ketika engkau bisa bangkit kembali, firman berkata karena Tuhan yang menopang. Engkau yang mungkin dikatakan seperti pemazmur Daud, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Masih ada tangan Tuhan yang mengangkat. Puji Tuhan, dengan berbagai pergumulan yang engkau alami hari-hari kemarin, dan ketika kita bisa bangkit hari ini, kita bersyukur bahwa Tuhan memegang tangan kita sehingga kita bisa bangkit. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebab tangan Tuhan yang menopang. Yang menopang, saya menopang saudara-saudara sekalian. Tangan Tuhan itu juga yang menopang, yang mengangkat Ayub. Saudara-saudara, sehingga di akhir dari penulisan Ayub, Ayub berkata tidak ada rencanamu yang gagal. Sekalipun dia seperti bulu yang patah terkulai, saudara-saudara, tidak sampai dipatahkannya karena kasih Allah berlaku pada diri Ayub. Sehingga dia berkata tidak ada rencana Tuhan yang gagal dari segala apa yang pernah dia alami dalam hidup. Saudara-saudara, dan Tuhan angkat kembali dia, tegak kembali. Tuhan bangkitkan kembali semangatnya. Begitu juga dengan saudara sekalian. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, di kesempatan yang singkat ini berdasarkan apa yang kita baca firman Tuhan pada saat ini. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Allah, dia Tuhan yang setia dalam hidupmu, yang setiap saat selalu hadir di tengah-tengah pergumulan hidup, sehingga dia tidak membiarkan kita sampai jatuh tergeletak, tidak membiarkan kita seperti bulu yang patah terkulai lalu kemudian terpisah. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, dia mengasihi setiap kita, sehingga apapun yang kita alami, dia selalu hadir untuk menolong, memegang tangan kita agar kita kuat menjalani hidup ini dan tetap terus maju di dalam Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Melayani Tuhan, hidup dalam kesetiaan. Maka dah kita akan melihat selalu mujizat Tuhan terjadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Lihat renungan firman Tuhan yang singkat yang sampaikan pada kesempatan ini. Dan akhir kata saya mau sampaikan, Tuhan selalu menyertai kita. Dia pegang tangan kita. Dia menopang saudara dan saya untuk kita tetap mengandalkan dia. Tidak sampai jatuh tergeletak, tidak sampai putus, dalam artian sekalipun ayat berkata bulu patah terkulai tapi tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar tidak sampai dipadamkannya, karena kasih karunia Tuhan bagimu. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami terus maju melayani Engkau. Walaupun di tengah pergumulan dan persoalan yang digambarkan seperti bulu yang patah terkulai tapi tidak terputus. Bagaikan kehidupan kami pun juga demikian dalam hari-hari hidup. Kami percaya semua karena kasih karunia Tuhan yang telah menopang tangan kami untuk kami tetap tegak berdiri, untuk setia kepada Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, lawat semua Tuhan yang mendengar tayangan ini. Kondisi apapun yang mereka alami, kami yakin ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang mengangkat mereka, ada tangan Tuhan yang melawat dan menjamah mereka, sehingga di dalamnya ada mujizat, di dalamnya ada berkat, di dalamnya kebangkitan rohani dalam kehidupan. Terima kasih buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.